Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audika Priyantari Zain dari NIM 18063 11099. Perkenalkan, nama saya Sarah Philip Noviro dari NIM 18063 11116. Nah, di sini kami berdua akan mendemonstrasikan tugas akhir dari praktikum pemrograman berbasis web, yaitu tentang peta geografis Kota Surabaya, di mana tugas tersebut adalah tugas dari UAS atau ujian akhir semester dari mata kuliah tersebut. Nah, di sini kami diminta untuk membuat suatu peta geografis dari kota kami masing-masing, yaitu di sini ada Kota Surabaya, karena kami tinggalnya di Kota Surabaya. Nah, di sini dalam peta kota Surabaya ini terdapat 30 kecamatan yang dibagi dari Pakal, Benowo, Asemrowo, sampai ke Rungkut nomor 30 yang di bawah kanan ini. Nah, sistem atau konsep dari peta geografis yang kami buat sendiri itu adalah di sini akan ada pembagian atau pemetaan dari tiap kecamatan. Nah, nantinya itu jika tiap kecamatan ini diklik, maka kita bisa melihat atau menambahkan data penduduk di tiap kecamatan tersebut. Nah, tapi tidak hanya itu, kita juga bisa mengupdate atau menghapus data penduduk di tiap kecamatan. Itu. Nah, selain itu, kita juga bisa melihat nama penduduk dan juga bisa melihat total jumlah penduduk di seluruh kecamatan di Kota Surabaya. Jadi, kita tidak hanya bisa melihat data di suatu kecamatan saja, tapi kita bisa melihat total dan data dari semua kecamatan di Kota Surabaya. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk untuk mendemonstrasikan aplikasi yang telah kita buat, sebelumnya kita akan memaparkan coding-codingnya atau source code yang telah kita buat untuk mendukung terciptanya aplikasi web peta geografis Kota Surabaya ini. Nah, di sini yang pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi dari ini. Kemudian, di sini kita menggunakan berbagai macam kode, yaitu ada yang .php, HTML, CSS, JavaScript, dan yang lain sebagainya. Nah, di sini mekanismenya sebelum kita bisa membuka atau melihat peta seperti ini, kita harus login terlebih dahulu. Kenapa harus ada login? Karena login itu berfungsi untuk menjaga keamanan dari peta tersebut. Gitu. Jadi tidak sembarang orang bisa menginputkan data dalam aplikasi web yang telah kita buat seperti itu. Nah, di sini untuk kode atau source code dari tampilan login itu adalah seperti ini di admin.html. Nah, di sini ini ada title atau judul yaitu peta Surabaya. Itu yaitu yang sebelah sini. Ini ya ada peta Surabaya. Kemudian yang kedua itu ada main kelasnya di sini. Ini ada main kodenya lah istilahnya itu. Ini yang digunakan untuk login dari pengguna itu sendiri gitu. Jadi kan di sini ini ada judulnya peta Surabaya. Nah, nanti di bawah judul peta Surabaya ini atau heading-nya itu ada tempat username atau tempat loginnya, di mana loginnya itu kita harus memasukkan username dan memasukkan password. Nah, nanti saat kita sudah mengisikan username dan password, kita bisa menekan submit login ini, button login, seperti itu. Nah, untuk menyeleksi apakah username dan password yang telah kita buat itu benar atau tidak, itu nanti kita akan diarahkan ke sini, ke proses login.php di exchange-nya ini, yaitu di sini. Nah, ini adalah proses login.php. Ini adalah tampilan yang digunakan untuk menyeleksi apakah username dan password yang telah kita buat itu benar atau tidak. Jika benar, maka nanti akan diarahkan ke peta HTML, yaitu peta ini. Nah, jika salah, maka nanti akan ada muncul tulisan error seperti itu. Nah, kemudian setelah kita masuk ke peta ini kan, nah nanti kita kan akan memilih atau akan mengeklik salah satu dari kecamatan di peta tersebut. Nah, semisal
kita menekan nomor 8 atau di Kecamatan Bulak, maka nanti data yang akan tampil adalah data penduduk di Kecamatan Bulak itu sendiri. Nah, untuk penampilan awal data penduduk itu direpresentasikan dari codingan atau source code anggota.php ini. Nah, ini sama, ada peta Surabaya, demo tugas. Kan? Terus setelah itu ini ada berbagai macam CSS yang kita gunakan dan JavaScript yang kita gunakan. Kemudian ini ada istilahnya kayak menu yang digunakan untuk logout. Jadi nanti ada menu yang di bagian atas kanan itu untuk logout kita. Karena kan tadi kan kita udah login. Nah, jika ada login maka nanti juga ada logout seperti itu. Ini adalah session yang digunakan untuk istilahnya misal kita terlalu lama membuka halaman data penduduk tanpa melakukan aktivitas apapun, maka nanti akan muncul pesan session Anda telah habis. Itu artinya Anda harus login lagi. Anda harus login lagi untuk bisa mengakses dari aplikasi tersebut gitu. Nah, kemudian ada main content. Ini main content yang digunakan untuk menampilkan data dari penduduk tersebut seperti itu, dari penduduk Kecamatan Bulak sendiri gitu. Nah, di sini ini ada tulisannya ya, nick, nama, jenis kelamin. Ini istilahnya untuk judulnya. Nah, untuk yang ini itu untuk mengisi judul-judul yang telah kita tulis di sini, seperti itu. Jadi nanti semisal nick, nanti nick ini akan diambil nilainya dari kode ID ini yang ada di database yang telah kita buat. Untuk database akan dijelaskan nanti oleh Selfie. Kemudian ini ada coding yang digunakan untuk menampilkan jumlah penduduknya gitu. Nah, jadi ini untuk menampilkan jumlah penduduk sekota Surabaya, sedangkan untuk yang ini untuk menampilkan jumlah penduduk di Kecamatan Bulak saja gitu. Jadi semisal di sini ada jumlah penduduk kota Surabayanya ada 20 orang gitu ya, maka nanti akan ditulis di sini 20 orang. Kemudian untuk jumlah penduduk Kecamatan Bulaknya atau kecamatan di masing-masing kecamatan nanti akan muncul otomatis di bawah jumlah penduduk kota Surabaya. Ini ada footer biasa. Nanti jika diklik akan kembali ke peta atau ke halaman peta tadi. Nah, setelah itu dalam data penduduk sendiri itu kan ada beberapa fitur yang dapat kita gunakan seperti hapus penduduk, tambah penduduk, refresh atau update penduduk dan yang lain sebagainya. Nah, untuk menginputkan penduduk kita bisa menggunakan ini input anggota.php. Ini adalah judulnya sama seperti tadi. Nah, ini juga sama logout, menu logout yang di sebelah atas kanan. Ini sama juga session. Jika kita terlalu lama berada dalam halaman tersebut tanpa melakukan aktivitas apapun. Kemudian di sini ada tampilan input data penduduk. Nah, nanti di sini ada nick, ada judulnya nanti nick. Terus nanti kita akan disuruh mengisikan di sini input, akan disuruhkan mengisi inputnya itu berapa gitu. Sama juga seperti nama, nanti kita akan disuruh menginputkan nama. Jenis kelamin nanti kita akan disuruh memilih ya, karena ini menggunakan option. Seperti itu. Kemudian tempat tanggal lahir juga kita disuruh menginputkan. Kemudian tanggal lahir juga. Nah, agama juga kita disuruh memilih karena ini menggunakan option. Sama seperti pendidikan, nama ayah, nama ibu, dan kecamatan di sini juga saya menggunakan option. Nah, kemudian nanti saat kita mengeklik simpan atau submit nanti, maka nanti data yang akan kita masukkan akan tersimpan ke database yang telah kita buat gitu. Jika batal, maka akan kembali ke input anggota. Nah, untuk memproses penginputan penduduk ini,
itu akan diproses di sini, insert anggota.php. Jadi di sini kita akan memasukkan data yang telah kita buat tadi atau data yang telah kita tuliskan ke database yang telah kita buat gitu. Jadi nanti variabel ID akan dimasukkan nilainya, variabel nama akan dimasukkan nilainya. Oleh karena itu nanti jumlah penduduk di database itu akan bertambah juga seperti itu. Kemudian untuk hapus sendiri, ini adalah codingan untuk hapus, di mana kita akan menghapus di database yang bernama Surabaya. Seperti itu. Jika datanya berhasil dihapus, maka nanti ini akan muncul pesan data berhasil dihapus, dan nanti untuk halamannya akan mengarah ke anggota.php, window location di anggota.php. Jika data gagal dihapus, maka akan muncul pesan data gagal dihapus dan halamannya beralih ke anggota.php juga, atau di tempat semua data penduduk sekota Surabaya itu tampil gitu. Kemudian ini update. Ini digunakan untuk mengupdate atau merefresh data penduduk. Seperti itu. Nah, kemudian untuk database-nya sendiri akan dijelaskan oleh Selfie. Namun sebelum itu di sini ada bermacam-macam yang kita gunakan ya, selain PHP dan HTML, ini ada CSS dan JavaScript-nya seperti itu. Di sini bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian untuk database-nya sendiri akan dijelaskan oleh Selfie. Baik, terima kasih Audika. Di sini saya akan menjelaskan database-nya dan juga mekanisme tentang aplikasi tersebut atau tampilan tersebut. Nah, di sini terdapat database, di mana database-nya dapat ini ya, ID, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, nama ayah, nama ibu, dan juga kecamatan. Nah, di sini sudah terdapat jenis-jenisnya, integer pakai auto increment, varchar juga ini. Nah, ini terdapat 10 data untuk dimasukkan ke dalam sebuah peta geografis di Surabaya tersebut. Nah, ini merupakan database dari tadi yang sudah Audika jelaskan source kodenya. Di sini database-nya. Langsung saja kita ke mengaplikasikan peta geografis kota Surabaya tersebut. Nah, pertama-tama kita akan memulai dulu username password untuk memasukkan sebuah username juga password agar menghindari dari kejahatan maupun apapun yang tidak diinginkan. Nah, di sini sudah langsung menjelaskan atau menampilkan sebuah peta geografis di mana ada kecamatan mulai dari satu kecamatan, yaitu Kecamatan Pakal, Benowo, Asemrowo, Kerembangan, hingga kecamatan yang terakhir yaitu urutan ke-30 adalah Rungkut. Nah, di sini terdapat beberapa kecamatan yang akan kita pilih salah satu. Misalkan kita memilih kecamatan nomor 8 adalah Bulak. Nah, tersebut sih itu karena sudah ada keterangan waktu habis karena kita tidak melakukan apapun aktivitas hingga terdapat kata-kata tersebut. Jadi kita mengulangi login lagi, memasukkan username juga passwordnya, akan kembali lagi tampilan seperti ini. Kita memilih salah satu kecamatan ya, angka 8 Bulak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang button-buttonnya terlebih dahulu. Di sini terdapat ada refresh data penduduk yang warna biru ini, tambahkan penduduk warna kuning, terdapat juga hapus anggota, ada logout juga ya, sudah tertera. Nah, logout seperti itu. Nah, di sini sudah ada keterangan juga jumlah penduduk Kota Surabaya 20 orang, di mana jumlah penduduk Kecamatan Bulak 5 orang ya. Sudah jelas ya kan ya. Nah, di sini juga ada nama ibu, nama ayah, pendidikan, agama, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, nama maupun nik dan sebagainya. Misalkan kita mau menambahkan tambah penduduk, kita langsung button dan tambah penduduk. Langsung kita isi nicknya, nama juga, pilih satu jenis kelamin ya. Tinggal kita isikan terlebih dahulu sesuai dengan perintahnya, agama,
agama terdapat beberapa agama karena sudah dijelaskan pada source code-nya ada pilihan atau option ya. Jadi kita bisa memilih pendidikan, agama maupun itu. Setelah kita isi, kita langsung pilih simpan di Kecamatan Bulak ya. Yang sudah tadi kita tampilkan. Nah, di sini sudah terdapat semua data-data di penduduk Surabaya, di mana akan bekerja secara otomatis. Yang tadi sudah ditambahkan akan berada di bawah sekali. Nah, ini nomor ini Self-Nov Makfir sudah masuk ke data. Jadi jumlah penduduk Kota Surabaya bertambah 1 orang menjadi 21 orang dan berada di Kecamatan Bulak. Jika kita mencet Kecamatan Bulak, otomatis pada Kecamatan Bulak akan menambah 1 orang menjadi 6 orang. Seperti itu. Di antara 21 orang penduduk Kota Surabaya. Misalkan kita menghapus, itu pun juga bisa dihapus. Oke. Akan terang-terangan ada berhasil dihapus. Nah, di sini dari seluruh jumlah penduduk Kota Surabaya, di sini terdapat 20 orang anggota penduduk Kota Surabaya menjadi 20 orang. Karena sudah dihapus menjadi 1 orang akan menjadi 20 orang. Seperti itu. Jika kita merefresh data penduduk akan sama saja ya. Ya, jadi seperti ini. Nah, itu. Ini termasuk sudah sangat sederhana sekali tampilannya dan sangat benar-benar mudah dipahami bagi warga penduduk Kota Surabaya, meskipun di kalangan orang tua maupun di kalangan anak kecil. Kita coba ke peta kembali. Kita pencet itu ya, yang sudah diatur oleh source code penduduk Kota Surabaya, kita pencet. Akan kembali kepada tersebut karena sudah diatur dari source code tadi yang sudah dijelaskan oleh Audika. Nah, di sini kan terdapat tadi kita sudah memilih Kecamatan Bulak di angka nomor 8. Ketika kita memilih di mana saja terserah, misal di Mulyorejo. Nah, Mulyorejo ini terdapat 1 penduduk saja yaitu Self-Nov Makfir. Sudah tertera di antara jumlah penduduk Kota Surabaya. Jika kita menambahkan sekali lagi penduduk Surabaya, nah kita akan mengisi kembali lagi data tersebut agar bisa mengetahui diisi sesuai dengan perintah. Agama juga pilih salah satu sesuai dengan tadi source code yaitu option. Nama ibu, kecamatannya kita memilih Mulyorejo, simpan. Otomatis penduduk Kota Surabaya akan bertambah 1 orang lagi yaitu 21 orang, yaitu namanya Self-Nov Makfir. Seperti itu. Berada di Kecamatan Mulyorejo, seperti itu. Kita pencet Mulyorejonya. Nah, akan bertambah 1 orang di Kecamatan Mulyorejo sendiri akan menjadi 2 orang penduduk Kecamatan Mulyorejo di antara 21 orang. Setelah semua sudah, ini berguna untuk beberapa kecamatan semua ya, seluruh kecamatan di Surabaya, bukan hanya di Kecamatan Mulyorejo ataupun di Kecamatan Bulak. Jadi di sini sudah terotomatis bisa mengisi semua, seperti itu. Jika kita akan masuk kembali ke peta, maka akan dipencet lagi di bawah penduduk Kota Surabaya tersebut dan otomatis akan kembali seperti peta geografis Kota Surabaya, seperti itu. Dan jika kita sudah merasa sudah selesai kepentingannya di peta Kota Surabaya, langsung saja kita logout atau bisa kita masih mencari atau masih mencari-cari nama-nama keluarga, anggota keluarga maupun kerabat-kerabatnya, seperti itu. Dan jika tidak ada kepentingan, langsung aja di logout, pencet di logout akan berhasil keluar, seperti itu. Akan kembali kepada menu awal yaitu menu login di peta Surabaya untuk masuk kepada halaman peta geografis Kota Surabaya. Nah, mungkin sedikit tambahan atau sedikit
garis besar yang dapat kita simpulkan dari penjelasan kami berdua tadi, di mana peta geografis Kota Surabaya itu sendiri digunakan untuk menginputkan data penduduk dari penduduk Kota Surabaya, semua kota Surabaya atau semua kecamatan di Kota Surabaya. Nah, untuk di peta geografis sendiri itu bisa dipetakan dari tiap-tiap kecamatan seperti itu. Nah, di mana untuk mengakses dari aplikasi peta geografis tersebut kita harus login terlebih dahulu dengan nama admin dan admin seperti ini, atau tergantung dari username dan password yang kita dapatkan. Kemudian kita login. Kemudian jika kita pilih ke Kecamatan Kenjeran, maka nanti akan terdapat data-data penduduk dari Kecamatan Kenjeran saja. Karena tadi kita sebelumnya hanya memencet di Kecamatan Kenjeran gitu. Nah, jika kita ingin menambahkan itu juga bisa, tinggal menambahkan dengan nama kita sendiri. Semisal namanya Dikas Novi. Seperti itu. Kemudian kita pilih. Nah, setelah itu kita pilih dari agama sendiri. Ya. Nama ibu, kita pilih kecamatan tadi, Kecamatan Kenjeran kan? Kenjeran. Kita simpan. Maka setelah kita menyimpan atau kita menambahkan data, maka akan diarahkan ke tampilan semua data penduduk Kecamatan Surabaya. Berarti data penduduk sekota Surabaya dari berbagai kecamatan di samping ini gitu. Nah, ini ya datanya sudah berhasil masuk di sini di Kecamatan Kenjeran. Jika kita pencet Kecamatan Kenjeran, muncullah data yang baru saja kita masukkan, yaitu Dika Novi yang seperti ini. Yeay. Seperti itu. Jadi di sini kita juga bisa menghapus. Nah, jika dihapus, maka totalnya juga berkurang jadi 21 orang. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Semoga peta geografis ini dapat memberikan manfaat dan juga relasi maupun inspirasi baru bagi teman-teman semua yang sudah melihatnya. Terima kasih sudah menyimak video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.